saya Raja Septi Anggraini dari kelas 5B Manajemen, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang manajemen dan proses pemasaran produk jasa guru. Untuk itu, terlebih dahulu kita lihat latar belakangnya. Pemasaran membutuhkan proses yang berfokus pada pemberian nilai manfaat kepada pelanggan, bukan hanya sekedar menjual barang, jasa, dan ide. Hal ini membutuhkan strategi komunikasi, distribusi, dan penetapan harga untuk menyampaikan barang, jasa, ide, nilai, dan manfaat yang diinginkan pelanggan, dan memangku kepentingan lainnya kapan dan di mana mereka inginkan. Ini melibatkan membangun hubungan jangka panjang yang menguntungkan kedua belah pihak. Begitu juga ketika kita ingin memasarkan produk jasa kita sebagai seorang guru, kita harus memberikan nilai manfaat kepada konsumen dan melakukan strategi-strategi tertentu untuk memenuhi keinginan konsumen. Nah, dari latar belakang tersebut maka didapatlah rumusan masalah, yaitu bila Anda ingin menjadi guru, jelaskanlah manajemen dan proses pemasaran produk Anda. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama, manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan pemikiran, penetapan harga promosi, serta penyaluran gagasan barang dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan-tujuan individu dalam organisasi. Selanjutnya, proses pemasaran. Proses pemasaran adalah menganalisis peluang pasar untuk meraih peluang dalam pemasaran produk, meneliti dan memilih pasar untuk sasaran, mempromosikan produk, mengembangkan strategi pemasaran, merencanakan program-program pemasaran, pengorganisasian, serta menganalisis pemasaran. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama yaitu manajemen pemasaran. Jika saya menjadi guru, manajemen pemasaran yang saya lakukan adalah tahap yang pertama, merencanakan, di mana merencanakan menentukan tujuan. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana saya sebagai calon guru dalam memikirkan terlebih dahulu hal-hal apa yang harus dilakukan, yaitu mulai dari mengambil jurusan saat masuk kuliah, mengembangkan bakat dan melatih kemampuan cara berbicara yang baik. Tahap yang kedua adalah organizing, di mana pada tahap ini saya akan melakukan planning yang sudah saya buat dari awal. Hal ini dilakukan agar tujuan yang sudah direncanakan dapat tercapai. Tahap yang ketiga adalah controlling. Pada tahap ini saya akan melakukan evaluasi kembali terhadap planning yang sudah dijalankan. Misalnya, apakah jurusan yang saya pilih saat kuliah sudah sesuai atau tidak. Hal ini dilakukan agar planning yang sudah dilakukan berjalan sesuai dengan alur tujuan yang ingin dicapai. Tahap yang terakhir adalah action, di mana saya akan melakukan tindakan-tindakan harus dijalankan sesuai dengan rencana, yaitu dengan menyelesaikan pendidikan keguruan hingga selesai. Selanjutnya yaitu proses pemasaran. Pemasaran produk jasa guru menurut saya yaitu seperti seorang calon guru melakukan aktivitas untuk mempromosikan tujuan, nilai, dan produk kepada sekolah-sekolah, siswa, orang tua, staf, dan masyarakat luas yang biasa disebut dengan stakeholder. Beberapa proses pemasaran yaitu yang pertama, menganalisis peluang pasar, yaitu analisis lingkungan pemasaran yang dilakukan untuk meraih peluang-peluang dari setiap perubahan yang terjadi. Menurut saya, jika menjadi guru, menganalisis peluang pasar itu maksudnya seperti guru melihat dan menganalisis sekolah mana yang menurut guru tersebut mempunyai visi dan nilai yang bagus, serta sekolah mana yang membutuhkan tenaga pengajar sesuai dengan bidang yang dimilikinya. Yang kedua yaitu meneliti dan memilih pasar sasaran dan upaya mempromosikan pasar. Kisi-kisi produk atau pasar harus dapat diperkirakan dari masing-masing kelompok pasar sasaran. Di samping itu, perusahaan juga harus dapat mengembangkan strategi penetapan pada sasarannya. Menurut saya, jika menjadi guru, meneliti dan memilih pasar sasaran
dan upaya mempromosikan pasar itu seperti guru meneliti memilih sekolah yang akan menjadi sasarannya dalam mengajar. Kemudian, upaya guru dalam mempromosikan dirinya kepada stakeholder adalah dengan menyampaikan apa saja keunggulan dari guru tersebut. Yang ketiga adalah mengembangkan strategi pemasaran. Perusahaan harus mengembangkan hal yang berbeda dalam melakukan strategi penetapan pada pasar. Menurut saya, jika menjadi guru tersebut melakukan pengembangan strategi pemasarannya dengan melakukan hal-hal yang berbeda terhadap produknya dan memiliki kemampuan yang istimewa seperti memiliki kompetensi lain, misalnya menguasai teknologi atau bisa berbahasa asing. Hal ini dilakukan agar guru tersebut mampu bersaing dengan tenaga pengajar lainnya. Yang keempat, merencanakan program pemasaran. Strategi pemasaran terdiri atas pengambilan keputusan tentang biaya pemasaran, bauran pemasaran, lokasi pemasaran. Menurut saya, jika menjadi guru, rencanakan program pemasaran itu berupa penetapan harga gaji sesuai dengan kemampuan saya, serta memikirkan sekolah mana yang akan saya masuki, apakah sekolah swasta atau negeri, karena gaji sekolah swasta dan negeri itu berbeda. Yang kelima, pengorganisasian, melaksanakan dan menganalisis pemasaran. Menurut saya, jika menjadi guru, pengorganisasian, melaksanakan dan menganalisis pemasaran yang saya lakukan yaitu mulai mempromosikan jasa saya, yaitu berupa ilmu dan kemampuan yang saya miliki. Contohnya, jika suatu sekolah membutuhkan seorang guru ekonomi lulusan S1 yang memiliki IP minimal 3,00 dan jika saya termasuk kriteria guru tersebut, maka saya akan langsung melamar kepada sekolah tersebut. Selanjutnya, bagian penutup yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, langkah awal untuk melakukan pemasaran adalah melakukan perencanaan, organizing, controlling, dan action. Adapun proses yang dilakukan adalah melihat peluang, memilih pasar, hingga membuat strategi. Adapun sarannya, seorang calon guru harus mampu merencanakan dan mempromosikan hingga membuat strategi untuk memasarkan produknya. Baiklah, sekian video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.